Nah, jadi untuk perkembangan perkopian di Saudi itu sangat kencang sekali. Dari 3 tahun yang lalu itu kita kembali ke 3 tahun yang lalu nih. Jadi lokasi saya itu ada di exit 14 dan untuk mau ketemu sama teman-teman yang lain itu ada di exit 4, ada di exit 6 dan ada yang paling jauh itu exit 27. Saking pengen ngobrolnya gitu, cuma pengen yang basa-basi mendengarkan keluh kesah gimana pekerjaan di sini bertanda sama. Tapi sampai dengan saat ini belum ada yang komplain secara mungkin lebih sampai ada yang dipulangkan atau apa, karena mungkin atau takutnya gitu kan, ternyata zong seperti itu gitu kan, ataupun kualifikasinya ternyata ada masalah atau apa gitu, mungkin ada seperti kurang mungkin apa, atau mungkin dari segi kesehatan mungkin bisa aja, tidak hanya lewat kemampuan mungkin ada yang seperti itu mungkin. Nah, untuk kualifikasi sendiri dari skill, alhamdulillah kita nggak pernah ada masalah. Soalnya orang juga tahu kapasitasnya si kandidat ini, dia interview menanyakan apa yang harus ditanyakan dan di saat itu interview itu kita bisa tanya balik dari jam kerja, dari gaji. Di situ kita selesaikan semua. Jadi sebelum berangkat itu ada interview dulu, Ada interview sama dulu. kayak kita kerja di Indo itu. Jadi ada, jadi pihak penengah ada deal-dealan antara semua dibahas, kesepakatan mulai dari jam kerja, gaji dan lain-lain itu akan dibahas menjadi penengah mungkin antara owner ke penyalur sama ke peminat kerja, seperti itu mungkin kurang lebih. Benar, soalnya saya tidak mau ada satu pihak yang merasa dirugikan. Kayak contoh owner, kenapa kamu ngasih orang tidak ada skillnya, sedangkan ekspektasi saya tinggi. Dan owner juga ngeluarin uang buat barista Indonesia itu lumayan banyak. Dan ya owner juga kalau usahanya masih baru, kalau masih pas-pasan nih uangnya contohnya, itu juga mikir-mikir buat datang bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemarin mungkin ini belum tahu ya kayak gini. Misalnya kita nih habis kontrak ada yang transfer seperti itu. Nah, jadi kayak transfer pemain, saya kayak dari yang bola saya lah gitu ke Madura United. Nah, itu kok seperti itu gitu. Ada mungkin yang seperti itu sebelum habis kontrak atau apa? Nah, Saya belum paham seperti itu. untuk transfer itu kebanyakan setelah selesai kontrak. Kenapa setelah selesai kontrak? Karena kebanyakan owner nggak mau ngelepas baristanya ini. Mungkin karena udah terlanjur saya, sudah tahu kapasitasnya seperti ini. Dan kadang-kadang owner itu menahan buat transfer ini dengan segala cara. Contohnya, yang biayanya biasanya segini dinaikin 2 kali lipat gitu supaya orang nggak mau ngambil. Jadi kalau dia habis kontrak juga kalau mendatangkan orang baru kan dia keluar uang lagi mungkin. Iya benar. Dan itu pun masih nggak tahu kapasitasnya seperti apa sih. Mending yang udah pasti aja kayak gitu mungkin ya. Dan apabila sudah selesai kontrak, kita bisa pindah. Dan itu udah owner juga udah nggak ada tanggungan lagi. Jadi Terus sama tahu semua owner sini setuju ditransfer berapa gitu. udah nggak harus bayar. Oh, kalau habis kontrak. Kalau yang pihak ketiga nggak usah bayar ke pihak pertama. Contoh pihak kedua kita nih. Paling memperpanjang e-commerce sama bos yang baru. Iya. Seperti itu. Jadi kalau ada juga dengar saya teman yang misalnya 6 bulan lagi tapi dia ditransfer gitu kan. Itu yang harus bayar seperti itu. Iya. Mungkin karena ada sesuatu hal yang tidak mungkin ada jalan keluarnya kecuali berpindah, mungkin seperti itu kan. Iya benar. Oke Mas Heri, masih ada yang ditanyakan silakan. Ini sih mungkin sedikit seputaran barista Indonesia yang tinggal di Arab Saudi itu. Nah, mungkin pengalamannya Mas Jo yang udah lama di sini kan. Berapa tahun Mas Jo? Jalan 3 tahun. Keren, bayangin 3 tahun sama di sini sama. Titik nyaman Pak. Titik nyaman itu adaptasinya itu.
kira-kira kalau dari Indo ke sini adaptasinya itu butuh waktu lumayan lama atau gimana? Sangat lama, sangat lama. Saya pertama kali ke Saudi itu adaptasi 6 bulan. Itu dalam segi cuaca, makanan dan kultur. Kenapa gua? Yang paling penting itu cuaca. Ya di Madura tropis dengan cuaca panas. Tiba di sini bulan November tanggal 10 November itu udah mulai dingin nih, masuk cuaca dingin. Di situ gua nggak tahan banget, wah masa Saudi sedingin ini. Ternyata di Saudi itu ada 2 musim dingin sama musim panas. Berarti kita sebentar lagi akan memasuki musim panas, dia musim dingin. Dan musim dinginnya itu kalau dilihat bisa sampai -1 sampai 5 derajat. Tapi kalau daerah-daerah lain kayak Air seperti freezer ya. di situ emang ujian banget. Sampai yang 1 minggu sebenarnya. Buat yang shift pagi itu ujian banget. Awet bang, awet kalau minus sini awet semua. Dibekukan. Nggak saya yang paling tiap hari. Itu asli harus pakai Apa kan sama pacar. Bukan sama Mas Heri. Desitnya atau sama Mas Heri kawan pasti keinginan dua-duanya. dan banyak juga sih buat barista Indonesia itu banyak yang takut buat memulai ke Saudi karena banyak kasus orang Saudi jahat-jahat, orang ini kejam-kejam gitu. Banyak yang Iya, kayak gitu. iya, kita karena mereka melihat di masa lalu dari kekerasan pekerja rumah tangga. Mungkin bukan di bidang F&B gitu. Untuk bidang F&B sendiri, alhamdulillah masih belum ada sampai detik ini ya. iya sesuatu yang sangat fatal ya gitu. Oke, mungkin obrolan kita kali ini diakhiri dengan mungkin saya menanyakan gimana setelah ini contoh daripada kerjasama antara penyalur ataupun Mas Jo sebagai barista senior di Riyadh Sudah Tarbiyah, dan juga mungkin ada sampingannya beliau menyediakan daripada SDM yang sudah memenuhi kualifikasi, ya mungkin pengalamannya di atas 1 tahun. Gimana sekarang pendapatnya tentang ini lancar kepada Mas Heri? Apakah lancar dengan diurus sama mungkin teman-teman gitu kan, nanti kan gimana nih repot seperti Mas Heri, mungkin ada yang pertanyakan termasuk lancar, oke, cepat atau gimana, memuaskan. Kalau dari 1 sampai 10 ditangani sama Mas Jo, mungkin biar rekomendasi teman-teman. Pengalaman kemarin pas waktu pengurusan pemberangkatan dari Indonesia sampai ke Riyadh sih, alhamdulillah nggak ada kendala. Cuma kita harus lebih sabar aja, soalnya waktu pemberangkatan sampai untuk ke sininya kan butuh waktu nggak lama sih. Habis interview itu langsung mungkin seminggu sampai 2 minggu baru kita langsung diberangkatkan. Jadi mungkin saya kasih info ke teman-teman buat yang mau berangkat, mungkin bisa hubungi sama Mas Jo atau bisa kontak di Instagramnya. Itu sudah terjamin, soalnya dari kesekian orang yang bekerja di barista terutama di Saudi sini itu semua ya kenal sama Mas Jo. Jadi sebagai Mas Jo sama dan teman-teman yang lain. Satu lagi yang sering saya ada, mungkin ada 5 DM kalau dibuka di Instagram, itu bayar nggak Mas Heri ke? Alhamdulillah kalau untuk pemberkasan sama sekali tidak dipungut biaya. Cuma untuk biaya kita transportasinya emang kita biaya sendiri. Ya kan beda dengan pemberkasan. Tapi sama sekali alhamdulillah nggak dipungut biaya. Gratis, alias gratis. Ya, kita juga sering pernah saya juga membaca sebuah review dari apa gitu kan, ada membaca review kalau penyalur yang ada di sini yang Instagramnya itu barista Saudi adalah ada review dari owner yang ada di Saudi, mungkin seperti ucapan terima kasih seperti itu karena penyalur ini mereka sama sekali tidak memungut biaya kepada pelamarnya. Jadi mereka hanya
rekrutmen resmi. Jadi tidak, kalau kebanyakan kan saya lihat kebanyakan ya kan persepsi orang Indonesia jadi membantu di PLC. Iya, bayar ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta itu untuk posisi supir, driver PLC itu sampai ada yang 15 juta dan ada yang tidak berangkat. Ya, itu banyak sekali teman saya mungkin kalau ada yang di Mas Ali tetangganya itu ada yang sampai 15 juta cuma untuk jadi PRT di Cianjur waktu itu harus habis 15 juta dan itu ada yang tidak berangkat sampai uangnya sampai tidak terganti ada. Padahal jual tanah juga ada seperti itu. Padahal di sini kan kita cari pekerjaan buat dapat uang, bukan? Iya, makanya persepsi orang Indonesia, bang kemarin habis berapa, gitu kan? Bayarnya ke penyalur seperti itu. Jadi kan ini sekarang ada buktinya. Saya juga disalurkan oleh satu manajemen sama Mas Jo, terus Mas Heri juga ada, Mas Jo nya juga ada ini yang salah satu part of loker barista Saudi. Karena kita itu ya waktu dari awal memang mau menjadi jembatan buat teman-teman Indonesia buat berkarya di Saudi Arabia. Karena banyak banget kasus dari bayar itu ya 25 juta, 30 juta dan dapat gaji tidak sesuai. Itu kayak merasa iris banget gitu, apalagi itu dari orang-orang kita sendiri gitu. Jadi gue pengen kurangin hal-hal yang seperti itu, bahwa kerja di Saudi itu tidak seenak apa yang dilihat dan ngapain harus bayar terlalu banyak. Nanti nyampe sini malah tidak sesuai ekspektasi, dan menurutnya juga jangan terlalu berekspektasi lebih, karena banyak orang yang berekspektasi lebih kehidupan di Saudi itu seperti ini seperti itu, dan nyampe sini malah tak betah. Jadi kalau mau berangkat ke Saudi memang harus dikukuhkan mentalnya, niatnya harus dibulatin bahwa di sini itu berbeda banget dalam segi culture, makanan, dalam segi banyak hal gitu. Mungkin di Indonesia apa-apa mudah didapat gitu. Pengen ini, pengen itu. Di sini lebih ke fokus kerja, spend money, dan ya kalau kita bosen ketemu sama kawan-kawan barista di sini. Ya, mungkin obrolan kita ini sudah cukup di session kali ini. Mungkin nanti ada session-session selanjutnya di edisi tanya jawab. Mungkin nanti setelah vlog ini ada Mas Heri sebagai narasumber, atau mungkin saya sebaliknya jadi narasumber. Itu mungkin ada di setelah video kali ini ya. Oke, untuk video kali ini dengan narasumber Mas Jo dan juga Mas Heri, saya ucapkan terima kasih sudah mengunjungi kami sebagai barista Indonesia yang saya baru 4 bulan, Mas Heri baru 1 bulan kurang. Nah ini Mas Jo udah 3 tahun ya. 3 tahun senior kita yang ada di kalau bahasa Sunda itu dilongok, ditengokin gitu kan, ditengokin sama kakaknya yang sudah di sini. Padahal kita yang nengokin. Cuman kita tidak bisa menjamu terlalu banyak nih, padahal ini udah paling senior di sini. Karena tadi Mas Herinya tidak membaca PA saya, karena tadi saya sudah pesan anu gitu. Besok kayaknya saya mengingatkan, coba cerita dulu deh. Nah itulah mungkin obrolan malam kali ini, karena ini sudah mau isya ya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-temanku yang sudah menyimak video ini, terutama seluruh barista yang ada di Saudi Arabia, di Riyadh, dan di seluruh Timur Tengah mungkin, dan sama teman-teman yang berniat untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi, mungkin bisa menghubungi daripada Instagramnya Mas Jo Hawe, dibaca cepat. Iya, Jo. Atau barista, nanya juga ke Mas Heri Semoga dari Soeharto. Atau di Instagram saya boleh, mungkin teman-teman sudah mengetahui. Saya ucapkan terima kasih ya. Jadi saya vlognya saya ucapkan oke, bye-bye aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.